konsep Allah Tritunggal itu kan ada ya. Ada 3 dalam 1, ada 1 dalam 3, ya kurang lebih seperti itu. Tapi kan masing-masing gereja yang kayaknya tuh aku temuin ya di Indonesia atau di Jakarta itu jarang banget mengajarkan atau menguatkan iman orang percaya akan Allah Tritunggal itu ya. Jadi aku mau itu sih, Kak Elia tolong jelasin konsep Allah Tritunggal yang mungkin bisa jadi penguatan iman orang-orang percaya gitu ya. Sebenarnya mengenai ketritunggalan Allah itu saya sudah buat di video saya yang terbaru ya. Saya sudah jelasin di situ dengan lengkap. Tapi gini, banyak gereja-gereja yang tidak menekankan Tritunggal karena mereka berpikir Tritunggal itu hanya sebatas dogma. Tritunggal itu hanya sebatas doktrin gereja. Nah, gereja-gereja seperti ini adalah gereja-gereja yang tidak mendalami dan memahami makna, meaning dari Tritunggal itu sebenarnya apa. Di mana sebenarnya Tritunggal itu tidak hanya berbicara tentang dogma yang keluar dan dirumuskan dari kitab suci, tetapi juga berkaitan dengan prinsip Dia sebagai Allah yang hidup. Bahwa Allah yang hidup adalah Allah yang kita sembah, yaitu Allah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Sebenarnya poinnya itu, penekanan dari ketritunggalan Allah itu adalah di situ. Orang banyak ketika dengar kata Tritunggal mereka sudah pusing dan mereka itu berusaha untuk menutupi kepusingannya dan tidak mau pusing hanya dengan berpikir bahwa itu udah nggak penting, nggak perlu dipelajari. Padahal Tritunggal itu sangat dan paling sangat penting karena Tritunggal ini kunci dari semua isi kitab suci. Kenapa saya katakan Tritunggal adalah kunci dari kitab suci? Itu mengenai peran, karakter, sikap, ya, sifat dari Allah yang esa, yang memiliki firman yang menjadikan segala sesuatu termasuk kita, dan memiliki roh yang menghidupi kita, di mana karyanya itu dieksekusi, termasuk karya keselamatan di dalam melalui firman-Nya yang hidup itu. Ini nggak diajarkan, dan ini tidak dikasih mengerti sama gereja-gereja. Mereka hanya fokus, kebanyakan itu hanya fokus, Tuhan ini baik, apa baik, berkat, tapi tidak tahu apa siapa yang mereka imani. Mereka percaya Allah kami hidup, mereka percaya Allah kami luar biasa, tapi mengenai seperti apa kehidupan, mengenai seperti apa keluar biasaan Tuhannya, itu tidak ditekankan. Dan Tritunggal itu adalah kunci. Nah, Tritunggal itu berbicara tentang bagaimana Allah kita yang esa itu. Jadi bagaimana, ya, bukan berapa, ya. Tritunggal, orang itu sering tersandu dengan Tritunggal karena ada kata tri dan tunggalnya. Seakan-akan ada terkonotasi negatif, 3 dipaksa jadi 1, 1 dipaksa jadi 3. Padahal sebenarnya kata Tritunggal itu sedang menjembatani kita untuk memikirkan dan juga mengetahui seperti apa Allah kita yang satu itu. Karena keseluruhan kitab suci dari awal sampai akhir itu tetap konsisten berkata tentang Tuhan Allah itu esa. Dan kita tidak pernah menafikan Tuhan itu esa. Tetapi mengenai seperti apa dan bagaimana Allah kita yang esa itu dijelaskan dan dijembatani melalui sistematika Tritunggal. Tritunggal, trinitas, tri dan unitas. Tri itu 3, unitas itu adalah keesaan. Berarti Tritunggal itu berbicara tentang ketigaan yang esa. Nah, Allah kita yang esa itu disebut sebagai Sang Bapa. Kenapa disebut sebagai Sang Bapa? Karena Dia adalah sumber segala sesuatu yang daripadanya lah segala sesuatu berasal. Ya, Dia itu sifatnya tidak kelihatan, tidak terhampiri dan transenden, memenuhi segala sesuatu. Ya. Sang Bapa, nama keagungan Sang Bapa ini adalah Yod-Heh-Vav-He, yang arti Indonesianya itu adalah Sang Ada, yang ada. Nah, Allah yang esa, Sang Bapa tadi, yang tidak kelihatan, tidak terhampiri dan transenden itu, di dalam dirinya, ingat ya, di dalam diri Sang Bapa yang adalah Allah itu, Dia memiliki firman dan memiliki roh.
di mana dia menjadikan segala sesuatu melalui firman-Nya. Makanya berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka dia menjadikan terang dengan berfirman, menggunakan firman. Maka dia memiliki firman. Yohanes 1 ayat 3. Nah, selain memiliki firman, Sang Bapa ini juga memiliki roh, yang oleh roh itu dia menghidupi segala sesuatu, sekaligus menjadi hayatnya Sang Bapa. Ayub 33 ayat 4. Ya, jadi Sang Bapa dengan firman-Nya atau akal budinya sendiri, logos, ilmunya sendiri, idenya sendiri, kecerdasannya sendiri, dengan rohnya sendiri, yaitu Roh Kudus. Bapa, Anak atau Firman, dan Roh Kudus. Itulah Trinitas. Jadi Tritunggal itu tidak berbicara tentang berapa, ya, tetapi bagaimana. Nah, Yesus itu adalah firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, dan dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kemuliaan. Jadi dia disebut Bapa bukan karena dia laki-laki atau bapak-bapak. Dia disebut anak bukan berarti karena dia diperanakkan. Dia disebut anak karena menyangkut firman itulah. Oleh firman itulah Sang Bapa menjadikan segala sesuatu. Dia disebut Bapa karena dia adalah sumber keluarnya anugerah. Jadi tidak ada Tuhan kita tuh beranak diperanakkan 3 dari 3, 1 dari 3, itu tidak ada. Ya, itu biasanya dituduhkan oleh umat-umat sesat, umat-umat abad ke-7. Mereka mengatakan itu. Mereka salah paham dengan itu. Padahal iman mereka yang baru lahir di abad ke-7. Pengakuan iman Nisia Konstantinopel di abad ke-3 sudah mengatakan apa? Aku percaya kepada satu Allah, yakni Sang Bapa yang Maha Kuasa. 400 tahun kemudian baru difitnah sama umat sesat itu. Ada pengakuan iman Nisia Konstantinopel, boleh dibaca. Itu lahirnya kapan? 400 tahun setelah itu baru kita difitnah. Kita menyembah 3 Tuhan. Hanya karena mereka nggak tahu apa-apa. Mereka menuhankan dirinya sendiri. Fitnah kekristenan. Itu pekerjaan setan. Ya, jadi orang Kristen, kamu jangan mau tersandung karena Tritunggal. Orang yang mengatakan Tuhanmu 3 itu fitnahan dari hantu. Fitnahan dari setan yang iri dengan kehidupan Kristus. Gitu ya. Iya. Thank you Kak Elia. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati selalu. Tuhan berkati, amin. Gitu, jadi jangan mau kamu ditipu-tipu sama orang-orang seperti itu. Iman kita itu iman yang berdiri sejak mulanya dunia ini ditarik. Itu iman kita. Bahkan ketika Adam dicipta, jatuh dalam dosa, Mesias itu sudah dijanjikan. Yang dijanjikan itu Mesias. Dia nggak pernah janjikan agama. Tuhan nggak pernah janjikan agama. Dia menjanjikan Mesias. Itulah yang dinanti-nantikan bangsa Yahudi di dalam penghayatan iman mereka. Dia nggak pernah janjikan agama. Menyempurnakan itu tidak ada.